kegiatan kita ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang ingin berbagi cerita sebelum kita mulai? Oke, baik. Ingat kegiatan ini adalah kesempatan kita untuk belajar bersama. Jadi mari kita manfaatkan dengan maksimal. Nah, sebelum kita mulai, mari kita memohon keberkahan dan kelancaran untuk kegiatan kita pada hari ini. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang bisa? Oke, baik, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kan beda-beda kelas semua ini, Di, beda-beda jurusan juga. Iya, Bu. Bisa mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Oke. perkenalkan, nama saya Victory dari Listrik 3. Perkenalkan, nama saya Nuradiba dari FPL 1. Perkenalkan, nama saya Angel dari jurusan BPID. Baik, perkenalkan, nama saya Mutia dari kelas Listrik 1. Oke, karena sudah semua perkenalkan diri tuh, jadi selanjutnya kakak yang memperkenalkan diri. Nah, sebelum itu ada yang sudah kenal dengan kakak? Tidak. Nggak pernah kuliah. Oke, baik. Perkenalkan, nama kakak Putri Diandra Pratiwi dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi di sini kakak asistensi mengajar. Dan tahu semua gitu kenapa dikumpulkan di sini? Tidak, Kak. Jadi di sini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah proses yang bertujuan membantu kita memahami dan mengembangkan diri melalui interaksi bersama anggota kelompok. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah membantu kita mengenali potensi, memahami masalah, dan menemukan cara untuk mengatasinya bersama-sama. Kegiatan kita hari ini akan berlangsung selama 40 menit. Dalam proses ini saya bertugas sebagai pemimpin kelompok, maksudnya Pemimpin kelompok atau pemandu dalam bimbingan kelompok. dalam proses ini saya bertugas sebagai pemandu dalam bimbingan dalam kegiatan kita hari ini, dan kalian adalah anggota yang aktif berpartisipasi. Oke. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas yang kita pegang dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, di mana semua yang kita bahas di sini akan tetap menjadi rahasia untuk kita semua. Kedua yaitu ada yang namanya asas keterbukaan. Mari kita saling berbagi dengan jujur. Dan yang ketiga itu asas kesukarelaan, di mana tidak ada paksaan, semuanya atas kesadaran diri sendiri. Dan yang terakhir itu asas kenormatifan, di mana kita tetap mengikuti aturan dan norma yang berlaku. Kegiatan ini akan berlangsung selama 40 menit dan saya berharap waktu ini bisa kita manfaatkan dengan optimal. Setuju Ji semua toh? Setuju. Oke, jadi jangan ragu untuk berbagi. Kegiatan ini dirancang untuk saling membantu. Semakin kalian terbuka, semakin banyak juga manfaat yang kita dapatkan. Kayaknya mengantuk semua ini, Di. Iya. Jadi mari kita lakukan ice breaking ya.
Ice breakingnya itu apa namanya itu? Aram sam-sam apa itu? Aku tadi. Kalau masih ada yang tidak. Lebih dari itu kan? Jadi ice breakingnya itu namanya aram sam-sam, yang kayak begini ya. Baby, yang pakai ini. Aram sam-sam, guli 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 aram sam-sam. Aram sam-sam, aram sam-sam, guli 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 aram sam-sam. Arafi, guli 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 aram sam-sam. Arafi, arafi, guli 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 aram sam-sam. Oke, lebih cepat. Ram sam sam, ram sam sam, guli 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 ram sam sam, ram sam sam, ram sam sam, guli 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 ram sam sam, guli 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 ram sam sam, guli 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 ram sam sam, ram sam sam, guli 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 ram sam sam. Oke, lebih cepat. Lagi kan, lebih cepat. Oke, Capek, Kak. selesai. Lagi, Jadi Kak. kita masih mau kah? Masih. Sudah nih. Oke, jadi udah mengantuk semua Mito. Iya. Dilanjut Mini. Oke. Jadi topik kita hari ini adalah pencegahan stres belajar. Nah, di sini kita akan membahas mengenai faktor penyebab, dampak, dan cara mengelola stres agar tetap produktif. Oke, mari kita ingat kembali tujuan kita hari ini dan kesepakatan bersama untuk saling mendukung. Aturannya sederhana, yaitu saling menghormati, tidak memotong pembicaraan, dan berbicara sesuai giliran. Apakah semuanya sudah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Siap. Oke. Kita di sini kita akan mendalami topik tentang stres belajar. Ada yang kalian ketahui tentang hal ini? Saya Bu. Oke, silakan. Stres belajar itu Bu, kayak stres makin untuk belajar, kayak stres ki kayak terlalu capek makin untuk belajar gitu Bu. Oke, Saya juga. silakan. Jadi stres belajar itu toh menurutku saya tuh Bu kayak pusing nih Bu mengerjakan tugasnya Bu begitu. Kayak tidak ada kemauannya untuk mau belajar karena sudah stres duluan. Betul, jadi semuanya benar ya. Oke, mari kita bahas bersama. Siapa yang ingin berbagi pengalaman atau pendapat mengenai kenapa bisa ki stres, terus apa yang dilakukan ketika stres ki? Saya bisa. Oke. Yang membuat Kak stres dalam belajar itu Bu, kalau terlalu susah pelajarannya, terus kayak kalau terlalu banyak Bu, kayak capek ki juga kerja, itu yang kadang buat ki stres. Terus apa yang saya lakukan untuk hilangkan stresku, kayak nonton drakor Bu, putar musik supaya lebih kayak ya menghilangkan stres begitu Bu. Saya Bu juga. Oke. Kalau saya tuh Bu, kenapa saya bisa ke stres tuh Bu dari gurunya nih Bu. Kalau
sulit pahami kalau menjelaskan baru langsung dikasih tugas, jadi stres sendiri Bu. Kayak namanya teman tuh Bu, karena terlalu banyak tugasnya dikasih baru kita juga sulit mengerti tugasnya, jadi itu juga kasih tambah stres Bu gitu. Jadi kenapa saya caraku saya hilangkan stres itu Bu, saya itu pertama toh biasa Kak pergi Kak nonton film di bioskop. Saya toh Kak caraku hilangkan stres toh pergi nonton film sama teman-temanku, terus pergi ke pasar Ciduk, pergi makan-makan gitu. Oke. Jadi stres atau ketegangan itu adalah jadi stres merupakan ketegangan yang timbul akibat perubahan-perubahan yang dihadapi setiap orang karena tidak ada kehidupan tanpa adanya perubahan. Nah, stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Stres yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan atau kondisi seseorang dalam menghadapi lingkungan. Nah, disimpulkan bahwa stres yang sering dialami siswa di sekolah adalah suatu keadaan siswa yang berada dalam rasa tertekan, tidak aman, was-was, cemas, takut, mudah marah, bingung, tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar sehingga mengalami gangguan dalam belajar akibat adanya tuntutan internal dan eksternal yang signifikan dialami melebihi kemampuan siswa. Nah, adapun faktor penyebab stres yaitu yang pertama yaitu faktor internal, di mana faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faktor jasmania atau kesehatan dan cacat tubuh, faktor psikologis atau intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, keterampilan belajar, kematangan dan kesiapan. Yang ketiga itu faktor kelelahan atau jasmani dan rohani. Yang kedua itu berasal dari faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri siswa, seperti faktor keluarga, faktor sekolah atau faktor lingkungan. Nah, adapun cara mengatasi stres belajar yaitu cara mengatasi stres belajar itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu emotional focus coping merupakan upaya yang dilakukan individu dalam mengontrol respons stres yang berhubungan dengan emosi. Yang kedua itu adanya yaitu problem focus coping yang merupakan bentuk upaya yang dilakukan seseorang dalam mencari cara-cara baru dalam mengatasi masalah yang menyebabkan stres. Nah, oleh sebab itu siswa yang mengalami stres karena pembelajaran diharapkan dapat melakukan strategi coping guna mengatasi, mengurangi dan menyikapi penyebab stres yang dihadapi. Nah, kita telah membahas banyak hal hari ini. Ada yang bisa simpulkan? Baik, saya akan menyimpulkan di mana stres adalah Thank you. Baik, saya akan menyimpulkan hasil dari bimbingan kelompok kita hari ini, di mana stres merupakan reaksi tubuh terhadap tekanan atau tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor baik eksternal maupun internal. Setiap individu memiliki cara berbeda dalam mengelola stres dan penting untuk mengenali gejala-gejala stres secara dini. Dalam bimbingan kelompok ini, teman-teman dan saya bisa memahami penyebab stres, mengenai tanda-tanda fisik dan emosionalnya, serta menerapkan strategi coping yang efektif seperti teknik relaksasi, manajemen waktu, dan komunikasi yang sehat. Selain itu,
Gak penting untuk saling mendukung dalam lingkungan kelompok untuk menciptakan rasa aman dan keterhubungan sehingga stres dapat dikelola dengan baik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Kak. Terima kasih. Terima kasih ya anak Mutia, karena anak Mutia lagi. Terima kasih ya Dek Mutia karena sudah berani untuk karena sudah menyimpulkan rangkuman dari hasil diskusi kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke, di sini kakak akan membagikan LKPD dan diharapkan untuk semua mengisi ya. Oke, silakan diisi ya. Iya. Ada yang sudah? Sudah. Oke. Oke, makasih ya. Iya Kak, sama-sama. Nah. Apa bentuknya, Cuk? Gitu mau saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, juga bentuknya. Oke, karena waktu kita sudah hampir habis, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan kelompok kita pada hari ini? Senang Bu. Senang Seru. dan Dapat pengetahuan baru. iya, Jadi siapa yang bisa menyampaikan kesan dan kesannya untuk kegiatan kita pada hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi kesannya itu Bu seru. Terus kesannya itu Bu dapat kita pengetahuan baru tentang stres belajar. Nah, ada lagi yang mau? Saya Bu. Oke. Jadi pesan dan kesan yang saya dapatkan dalam bimbingan ini, pesannya itu saya bisa mengerti apa itu stres akademik, terus solusinya untuk menghadapi stres akademik, dan kesannya itu saya bisa mendapatkan ilmu yang baru, dan kesannya juga itu bimbingan kelompok ini tuh sangat menyenangkan dan seru. Oke, senang sekali mendengarnya ya. Jadi kita akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Sebelum itu, saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Siapa yang mau pimpin? Oke, silakan.
Baik, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kali ini, lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih ya semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian bisa mengurangi stres dalam belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.